Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ida Farida TH MPD, saya Arzetti Kaseptiani akan mempresentasikan analisis jurnal individu. Yang pertama, judulnya yaitu Fostering Motivation Toward Chemistry Thought Augmented Reality Educational Escape Activities, a Self-Determination Theory Approach. Untuk penulisnya itu ada Jessica L. Andres and his friend, dan nama jurnalnya yaitu Journal of Chemical Education. Nah, kemudian permasalahan pokok pada artikel tersebut yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi mahasiswa terhadap kimia melalui aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh augmented reality berdasarkan topik stereokimia anorganik yang dapat digunakan dalam lingkungan online berdasarkan pendekatan teori penentuan diri. Nah, jurnal ini meneliti bagaimana aktivitas pelarian edukasi ini dapat memenuhi kebutuhan psikologis kompetensi, otonomi, dan kaitan dapat mempengaruhi motivasi intrinsik dan prestasi akademik mahasiswa dalam topik khususnya stereokimia anorganik dengan cara membandingkan efek dari penggunaan AR dengan penggunaan gambar dua dimensi dalam aktivitas pelarian edukasi. Nah, adapun permasalahan kenapa jurnal ini penting diteliti, yang pertama yaitu karena motivasi terhadap pembelajaran kimia memiliki dampak besar pada keinginan belajar, prestasi akademik, dan pilihan karir siswa, dan kimia juga sebuah ilmu yang pelajari materi dan transformasinya, sehingga dengan belajar kimia ini kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Namun banyak siswa yang menganggap bahwa kimia itu sulit, membosankan, ataupun tidak relevan dengan kehidupan mereka. Nah, oleh karenanya diperlukan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan ketertarikan motivasi siswa terhadap belajar kimia. Nah, adapun rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik dan prestasi akademik mahasiswa terhadap kimia melalui aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh augmented reality atau AR berdasarkan teori penentuan diri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendesain dan menguji aktivitas pelarian edukasi yang memenuhi kebutuhan psikologis kompetensi, otonomi, dan keterkaitan serta membandingkan efek dari penggunaan AR dengan penggunaan gambar dua dimensi dalam aktivitas tersebut. Nah, adapun kerangka teorik yang mendukung permasalahan yang disebutkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori penentuan diri, di mana teori ini memotivasi menjelaskan bagaimana individu memilih dan mengatur perilaku mereka untuk mencapai tujuan mereka, sehingga yang harus dipenuhi itu ada motivasi intrinsik yang berisi kompetensi, otonomi, dan keterkaitan. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi ini berasal dari minat dan kesenangan individu terhadap aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak adanya tekanan ataupun imbalan eksternal. Yang ketiga ada aktivitas pelarian edukasi, di mana aktivitas ini melibatkan siswa dalam permainan yang menantang mereka untuk menyelesaikan teka-teki ataupun misi dalam waktu tertentu, sehingga aktivitas ini didukung oleh augmented reality atau AR, yang dapat memberikan pelajaran lebih interaktif, imersif, dan menyenangkan. Nah, aktivitas edukasi yang didukung oleh AR ini dapat memenuhi kebutuhan psikologis, kompetensi, otonomi, dan keterkaitan dengan cara memberikan umpan balik positif, tantangan yang sesuai dengan kemampuan, pilihan, dan kebebasan dalam bermain, serta kerjasama dan interaksi sosial antar siswa. Nah, yang keenam, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan populasi dan sampel penelitian, di mana populasi penelitian ini terdiri dari dua kelompok mahasiswa yang berbeda sepanjang tahun akademik 2020 atau 2021 dan 2021 atau 2022 yang menjadi modul wajib studi kimia anorganik pada Universitas of East Anglia atau UK. Nah, sampel penelitian ini sejumlah 64 mahasiswa yang dipilih secara acak, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan masing-masing kelompoknya berjumlah 32 mahasiswa. Nah, tahap kedua yang dilakukan yaitu mengembangkan instrumen penelitian dengan cara tes motivasi intrinsik dan tes prestasi akademik. Yang tes motivasi intrinsiknya terdiri dari 16 item dengan skala Likert 5 poin, yang mengukur 3 aspek, ada minat, nilai, dan persepsi kemampuan. Kemudian tes prestasinya terdiri dari 10 item pilihan ganda yang mengukur pemahaman konsep stereokimia anorganik. Nah, kemudian tahap ketiga ini melakukan uji coba instrumen penelitian yang diuji kepada 30 mahasiswa yang tidak termasuk dalam sampel penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, kemudian tahap keempat ini ada melaksanakan aktivitas pelarian edukasi, di mana dilaksanakan selama 1 jam
di laboratorium komputer Universitas UK tadi ya. Nah, ini melibatkan siswa dengan permainan yang menantang berisikan teka-teki ataupun misi dalam waktu tertentu, di mana kelompok eksperimen ini menggunakan aplikasi AR, yang mana aplikasi AR ini bernama aplikasi Chamfort yang dikembangkan oleh peneliti dengan menampilkan model molekul 3 dimensi di layar smartphone mereka. Sedangkan pada kelompok kontrol ini menggunakan gambar 2 dimensi yang dicetak di kertas. Kemudian tahap kelima adalah mengumpulkan data penelitian. Data ini dikumpulkan dengan cara memberikan tes motivasi intrinsik dan tes prestasi akademik kepada kedua kelompok sebelum dan sesudah aktivitas pelarian edukasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Nah, adapun tahap keenam yaitu menarik kesimpulan dan saran penelitian, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh AR dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan prestasi akademik mahasiswa, khususnya dalam topik stereokimia anorganik secara signifikan dibandingkan dengan aktivitas pelarian edukasi yang menggunakan gambar 2 dimensi. Nah, yang ketujuh, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis instrumen. Yang pertama adalah instrumen tes yang digunakan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dalam topik stereokimia anorganik. Instrumen tes ini menggunakan instrumen uji isomerisme dalam kompleks logam transisi yang dirancang untuk menilai pemahaman mahasiswa tentang topik penting isomerisme dalam kompleks logam tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi intrinsik mahasiswa terhadap aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh AR yang menggunakan inventarisasi motivasi intrinsik atau disingkat dengan IMI, yang merupakan instrumen multidimensi yang dimaksudkan untuk menilai pengalaman peserta dalam kaitannya dengan suatu sasaran kegiatan, yang menghasilkan 47 skor. Dengan isi ini ada minat atau kenikmatan, kompetensi yang dirasakan, usaha, nilai kegunaan, tekanan dan ketegangan yang dirasakan, pilihan yang dirasakan, dan keterhubungan. Nah, kemudian instrumen ini tuh didukung oleh penggunaan Chamfort sebagai aplikasi seluler dan tablet augmented reality gratis yang tersedia di platform Apple iOS ataupun Android. Nah, yang kedelapan, adapun cara pengolahan data ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yang bertujuan untuk apa? Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh augmented reality terhadap motivasi intrinsik dan prestasi akademik mahasiswa, khususnya dalam topik stereokimia anorganik. Nah, kemudian data penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan tes motivasi intrinsik dan tes prestasi akademik kepada kedua kelompok sebelum dan sesudah aktivitas edukasi. Kemudian setelah itu dianalisis dengan beberapa teknik statistik inferensial, ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, ada uji homogenitas Sylvain untuk mengetahui varian data, kemudian ada uji T independen untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ada uji ANCOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan AR, kemudian ada uji efek ukuran atau efek size untuk mengetahui besarnya pengaruh perlakuan AR. Nah, sehingga dari uji di atas menunjukkan bahwa aktivitas pelarian edukasi didukung oleh AR dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan prestasi akademik mahasiswa dalam topik stereokimia anorganik secara signifikan. Kemudian, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian? Beberapa deskripsi temuan penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh AR dapat meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa secara signifikan dibandingkan dengan menggunakan gambar 2 dimensi. Nah, yang kedua, aktivitas pelarian edukasi ini yang didukung oleh AR ini juga dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa secara signifikan dibandingkan dengan aktivitas yang menggunakan gambar 2 dimensi. Kemudian yang ketiga yaitu didukung oleh AR dapat memenuhi kebutuhan psikologis, kompetensi, otonomi, dan keterkaitan mahasiswa yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Sedangkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa motivasi dapat berpengaruh terhadap sejauh mana individu itu terlibat dalam pengalaman belajar. Nah, studi ini tuh menggambarkan bagaimana desain IIA yang tertanam dalam AR untuk mendukung motivasi sehingga dapat digunakan bahwa aktivitas pelarian edukasi yang didukung oleh AR menjadi metode pembelajaran yang efektif dan menarik untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan prestasi akademik khususnya dalam topik stereokimia anorganik, yang mana dalam hal ini aplikasi yang digunakan adalah Chamfort yang dibuktikan dengan data kuantitatif yang dikumpulkan bahwa peserta menganggap kegiatan ini bermanfaat dan menarik. Kemudian manfaat yang saya peroleh dari analisis
penelitian artikel. Yang pertama yaitu sangat menginspirasi atau memberikan ide untuk melakukan penelitian serupa tentang metode pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti aktivitas pelarian edukasi dengan AR, khususnya dalam hal ini aplikasi Jamboard. Yang kedua yaitu memberikan referensi ataupun sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian penggunaan AR pada materi stereokimiaan organik. Dan yang terakhir, bisa memberikan contoh dan model untuk merancang dan melaksanakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. Nah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan.